alis hukumnya haram dalam Islam. Mengikir gigi, menyambung rambut, mentato kecuali karena sakit. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah, Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah. Jadi antum lihat bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu berdalil dengan Al-Qur'an untuk hujahnya As-Sunnah. Ini ijma tentang orang-orang yang menolak atau menentang sunnah. Yang pertama, ada berapa golongan. Jadi yang menentang sunnah itu bukan satu golongan, banyak sekali. Yang pertama, ada orang yang menentang sunnah atau menolak sunnah atau hujahnya sunnah secara mutlak dan berpegang pada Quran, atau dengan istilah lain dengan Quraniyun, berpegang pada Quran saja, yaitu orang-orang ingkar sunnah. Kalau yang seperti ini dihukumi kafir, seperti disebutkan oleh Ibnu Hazm Al-Zahir dalam kitabnya Al-Ihkam fi Ushul Ahkam. Jadi mereka menolak sunnah secara mutlak, pegangnya Al-Quran, dibawakan dalil yang sangat lemah sekali, dibawakan Quran tapi mereka menafsirkan dengan ra'yunya. Bukan dalil-dalil dari hadis Nabi yang maudhu, yang palsu. Dan ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Hazm tentang orang yang menolak sunnah itu, maka mereka dikafirkan. Sebab wajib orang untuk berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian selanjutnya, yang kedua orang menolak sunnah dengan cara mencaci maki sahabat. Jadi mereka menolak sunnah, tapi dengan cara apa? Dengan cara mencaci maki sahabat. Seperti siapa? Orang-orang Syiah. Seperti orang-orang Syiah. Jadi mereka menolak hujahnya sunnah secara mutlak. Mereka menolak hujahnya sunnah dengan cara mencaci maki sahabat. Ini orang-orang Syiah Rafidhah. Dan orang yang mencela sunnah Nabi hukumnya haram dan dosa besar. Orang yang mencela sahabat Nabi, maksud saya orang yang mencela sahabat Nabi hukumnya haram dan dosa besar. Ya mereka menolak. Syiah itu dengan apa? Mengatakan bahwa para sahabat semuanya kafir sesudah wafatnya Rasulullah. Yang Islam itu hanya Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Fatimah, Abu Dzar, Abu Darda, Salman Al-Farisi dan yang lainnya. Hanya berapa orang? Mereka mencaci maki sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Orang yang mencela sahabat dihukumkan oleh para ulama kafir. Karena mencintai sahabat termasuk iman. Bahkan Imam Abu Zur Ar-Razi menyebutkan, Imam Abu Zur Ar-Razi wafat tahun 264 Hijriah. Kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah sallam, fa'lam annahu zindiq, wa dzalika anna Rasulullah sallam indana haqqun wal Qur'anu haqqun wa innama adda ilaina hadzal Qur'ana was sunan ashabu Rasulullah sallam wa innama yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilul kitab was sunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah." Apabila engkau melihat seorang mencaci maki salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa ia zindiq. Karena menurut akidah kita bahwa Rasulullah SAW adalah hak dan Al-Quran adalah hak, dan hanya para sahabatlah yang menyampaikan Al-Quran ini kepada kita. Mereka hendak mencela saksi-saksi kita, yaitu para sahabat, agar dapat membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal celaan itu lebih pantas bagi mereka. Mereka adalah orang-orang zindik, orang-orang munafik. Orang-orang Syiah adalah orang-orang munafik, dan mereka pantas mendapatkan laknat dari Allah, Rasulnya, dan seluruh manusia. Nabi bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in." Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia.
Maka orang-orang Syiah yang mereka mencaci maki para sahabat, Allah melaknat mereka, laknatullah alaihim, karena mereka mencaci maki para sahabat radhiyallahu majma'in. Tujuan mereka mencaci maki sahabat apa? Untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena Syiah didirikan oleh siapa? Oleh Yahudi Abdullah bin Saba' laknatullah alaihi. Syiah ini didirikan oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Dan banyak kemiripan dan kesamaan antara Syiah dengan Yahudi. Dan mereka adalah orang-orang yang merusak agama Islam, orang-orang Syiah. Jadi kita harus hati-hati kepada mereka, orang-orang Syiah ini. Dan gak akan mungkin ada beberapa tokoh yang ingin mengatakan takrib, pendekatan kepada Sunnah dan Syiah, gak akan mungkin selama-lamanya. Sampai mereka beriman kepada Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Orang yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi, dicela dan dicaci maki. Bahkan istri-istri Nabi pun dicela oleh mereka, oleh orang-orang Syiah, laknatullah alaihim. Istri Nabi yang mulia, istri-istri Nabi, mereka bersama Nabi di dunia dan bersama Nabi di sorga. Jadi menolak sunnah dengan apa mereka? Dengan mencaci maki para sahabat. Makanya mereka tidak mau terima yang namanya Bukhari, Muslim, apalagi hadis dari Abu Hurairah, mereka tolak. Dan mereka nggak terima sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau antum ketemu orang Syiah mengatakan kamu menolak sunnah, mereka nggak akan mengatakan iya, tidak. Karena bagi mereka ada kewajiban apa? Kewajiban bohong. Wajib, bohong itu wajib bagi mereka. Yaitu yang dinamakan oleh mereka apa? Taqiyah. Dan mereka bawakan riwayat palsu. Kata mereka, at-taqiyatu dini wa dinu abai. Kata mereka, taqiyah itu yaitu agama bapakku dan juga agama bapak nenek moyangku. Taqiyah itulah agamaku dan agama nenek moyangku. Ini Syiah. Jadi orang Syiah nggak pernah ngaku bahwa dia orang Syiah, karena wajib bohong, kata mereka. Makanya orang yang paling bohong dan pendusta di muka bumi ini, akdzabun nasi fil alam, yaitu Syiah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Selanjutnya yang ketiga, ada orang yang menolak sunnah atau sebagian sunnah dengan alasan bertentangan dengan akal. Dianggap bertentangan dengan akal. Ini umumnya dari mana? Kelompok Mu'tazilah. Sebenarnya kalau menghadapi mereka gampang. Kalau dikatakan bertentangan dengan akal, akal siapa? Akalnya sahabat terima, akalnya para imam terima. Kok akal kamu gak terima? Berarti akal kamu yang gak waras. Kalau mereka katakan menolak sunnah ini bertentangan dengan akal, akal siapa? Sedangkan akal itu tafawud, berbeda-beda, gak semuanya sama. Dan gak mungkin Al-Quran dan sunnah bertentangan dengan akal manusia. Tidak mungkin, selama-lamanya gak akan mungkin. Al-Quran dengan sunnah gak akan mungkin bertentangan dengan akal manusia. Cuma akal ini berbeda-beda tingkatannya. Makanya kewajiban akal itu untuk memahami, bukan menghukumi. Kewajiban akal untuk tunduk dan taslim. Saya jelaskan tentang masalah akal ini dalam kitab saya Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya jelaskan bagaimana kedudukan akal dalam Islam dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang keempat, menolak as-sunnah dengan alasan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini ada orang yang menolak Al-Quran atau sunnah dengan alasan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu sifatnya percobaan, eksperimen. Sedangkan wahyu ini maksum, Quran dan sunnah maksum, terpelihara, terjaga. Sedangkan ilmu pengetahuan yang sekarang dilakukan belum tentu benar pada masa yang akan datang. Bisa disalahkan oleh orang yang akan datang. Yang dulu ditemukan dianggap benar, sekarang disalahkan. Yang sekarang ditemukan belum tentu juga benar pada masa yang akan datang. Tapi kalau wahyu tetap